Kalau dalam judul kami menyampaikan nasib Anies digantung, itu memang karena kami menantikan siapa partai-partai yang akhirnya sepakat untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. PKS, kemudian juga PKB, kemudian juga Nasdem. Nah, ada satu lagi yang kabarnya juga berpeluang untuk bisa mendorong Anies Baswedan, yaitu PDI Perjuangan. Tapi pada hari ini, ketika PDIP mengumumkan nama-nama calon yang akan berkompetisi di Pilkada di berbagai daerah, ternyata tidak ada nama Anies Baswedan di sana. Sosok Anies tidak hadir. Lalu akan diberikan kepada siapakah tiket untuk Pilkada Jakarta dari PDI Perjuangan? Untuk itu kita akan dengarkan pandangan masing-masing dari narasumber, terutama dari Pak Anies Baswedan. Ini sudah hadir di samping saya juru bicaranya Bang Sahrin Hamid akan bercerita kepada kita bagaimana pergerakan partai-partai akan mengusung Anies Baswedan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sahrin. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, untuk bisa melihat dari segi politiknya tentunya percaturan politik di Pilkada Jakarta sudah hadir Mas Khairul Umam juga akan memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Putri, Mas Umam. Baik, dan juga sudah terhubung dengan kita dari PDI Perjuangan yaitu Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam Mas Seno. Selamat malam Mbak. Baik, Mas Seno. Makasih. Langsung saja, tadi kita sudah menantikan, wah jangan-jangan ada Pak Anies Baswedan nih nanti yang diumumkan pada pertemuan tadi pagi begitu. Tapi ternyata setelah kita nantikan nggak ada loh Pak Anies. Jadi gimana Mas Seno? Apakah tiket PDIP tidak diberikan kepada Pak Anies? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi gini, kalau bicara Jakarta, ini kan daerah yang spesial, istimewa. Spesial, ini pakai telurnya 2, karetnya 3. Jadi kenapa? Karena ini menjadi daya tarik gravitasi politik nasional di seluruh Indonesia dan Jakarta memainkan peranan yang sangat strategis di situ. Oleh karena itu tentu kita membutuhkan waktu. Tetapi kalau membaca dari waktu ke waktu, dari pemilu kemarin di 2024, sekaligus melihat bahwa kami mencermati keseluruhan rangkaian politik yang terjadi pada akhir-akhir ini concern kita satu sebenarnya, yaitu untuk mengantisipasi adanya intervensi kekuasaan berlebihan di dalam pemilu yang akan mencederai hak rakyat. Kita percaya bahwa semua anak bangsa harusnya diizinkan untuk ikut berkontestasi apabila memiliki prestasi dan asas meritokrasi tertentu untuk bisa maju dan menggunakan hak konstitusinya untuk berkontestasi di pilkada. Tetapi di berbagai daerah kan kita melihat bahwa ada indikasi adanya intervensi kekuasaan agar yang bisa maju sudah disetting terlebih dahulu, diprakondisikan terlebih dahulu. Sehingga itu menyisakan partai politik membuat sebuah kesepakatan bersama untuk menghadang salah satu nama atau instansi tertentu. Itu yang kami ingin buktikan bahwa seharusnya pemilu bukan demikian. Pemilu adalah ajang untuk membicarakan tentang persoalan publik, bukan semata-mata tentang intervensi kekuasaan dan konsensus elit. Itu Mbak Putri. Baik, jika ingin membuktikan hal seperti itu, artinya apakah PDIP sudah ada pembicaraan dengan partai-partai lain kemudian untuk berkoalisi untuk mendorong satu nama sehingga kemudian calon yang saat ini begitu kuat digadang-gadang Ridwan Kamil tidak akan melawan kota kosong, Mas Seno? Ya, sudah dilakukan terus secara intensif. Kenapa demikian? Karena kami sadar di Jakarta memang kondisinya unik. Tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung pasangan calon sendirian. Harus melakukan kerjasama politik. Kami senang waktu dulu misalnya kawan-kawan PKS, PKB, dan Nasdem itu mendukung Mas Anies. Harapan kami tentu itu dapat memunculkan banyak opsi. Tetapi hari ini kan bebannya bukan hanya di kami. Kami hari ini juga akan membangun kerjasama politik dengan partai lain kalau itu harus mengusung nama sendiri, dan itu bukan hanya kami yang harus melakukan kerja tersebut. Oleh karena itu tentu kebesaran hati untuk mengusung satu nama ini menjadi penting di luar nama yang sudah beredar sekarang. Dan kami sebagai partai yang berasas kaderisasi, kami juga punya stok nama-nama kader yang berprestasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Rekam jejaknya jelas, track recordnya jelas, kemudian angka elektoralnya juga selalu nempel di survei, sehingga ini menjadi bahan diskusi yang menarik dari karena kader-kader kami juga banyak. Jangan salah, bukan hanya Pak Ahok, tetapi ada banyak nama juga yang selama ini juga masih terus ditajamkan. Sebut saja Pak Andika Perkasa misalnya, Pak Aswar Anas, termasuk Bu Risma, Mas Hendrar Priyadi, ini nama-nama yang dikenal publik dan elektabilitasnya juga berbunyi.
Baik, kalau Mas Eno sudah ngomong seperti itu, punya banyak sekali kader-kader internal yang begitu kuat, yang potensial untuk bisa bertarung di Pilkada Jakarta. Artinya, apakah kemudian Pak Anies Baswedan masih bisa berharap terhadap dukungan PDIP? Atau sebenarnya sudah tertutup karena tiket PDIP hanya untuk kader internal, Mas Eno? Ya, tidak ada yang tertutup. Di banyak pemilu kita membuktikan bahwa rekrutmen itu bisa dilakukan pada non-kader juga, dengan syarat tentu harus memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang baik, bisa memimpin, memenuhi asas baik how to win pilkada maupun how to govern pemerintahan itu dengan baik, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas yang selama ini kami ajarkan di dalam kaderisasi kami. Jadi tentu semua masih terbuka, baik bagi dalam maupun luar. Tetapi sebagai partai politik yang punya kader banyak, dan itu melalui tahapan yang berjenjang, tidak instan, kami juga punya tanggung jawab konstitusional untuk menggodok nama-nama ini dengan baik dan memprioritaskan pula nama-nama kader. Karena PDI Perjuangan tidak digerakkan oleh orang per orang saja, tetapi oleh sebuah gagasan. Dan gagasan itulah yang bisa disublimasikan ke nama-nama tersebut. Termasuk Pak Anies Baswedan kami cermati betul perkembangan. Baik, kalau mencermati Pak Anies Baswedan, bahkan di PDIP juga sudah mengutarakan bagaimana ketertarikannya dengan Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang jadi syarat, apa yang jadi pertimbangan? Apakah jangan-jangan yang jadi syarat adalah partai-partai yang akan berkoalisi ini, Mas Eno? Ya, partai yang dapat menjadi mitra kami tentu menjadi satu prasyarat yang mutlak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, perlu ada kerjasama politik yang terjalin antara kami dengan partai politik lain untuk memenuhi threshold kursi mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Tetapi pertimbangan kualitatif yang lain tentu harus kami lakukan. Artinya mekanisme internal ini berjalan. Karena Jakarta kan bukan satu-satunya provinsi yang belum kami umumkan. Ada banyak provinsi lain yang ini juga kami anggap strategis. Dan kami akan umumkan secara bertahap karena butuh proses untuk melakukan pendalaman dan fit and proper. Termasuk di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Tengah ini kami anggap harus ada pendalaman yang matang karena secara populasi banyak dan secara strategis juga ini sangat penting provinsi-provinsi ini. Jadi bukan masalah orang per orang, tetapi memang ada tahapan yang harus kami lalui. Baik. Tapi kan jelas, misalnya di Sumatera Utara, tadi sudah diumumkan bahwa kita akan mendukung Pak Edi Rahmayadi. Artinya ini ada satu hal yang kami tangkap dari publik bahwa menginginkan di Sumatera Utara ada calon pemimpin lain selain opsi pemimpin tunggal. Nah, di Jakarta pun kami jajaki spiritnya kurang lebih sama. Oke, baik. Kalau sudah mendengarkan apa pernyataan dari Mas Eno mewakili PDIP, dari pihak Pak Anies sendiri seperti apa sebenarnya melihat pendekatan-pendekatan dari PDIP? Apakah sudah cukup jauh langkahnya atau sebenarnya baru lirik-lirikan aja sebenarnya, Bang Sahrin? Jadi memang kalau kita lihat substansi keberadaan partai politik sebagai agregator dan juga artikulator dari aspirasi rakyat, PDIP kan menangkap itu. Yang kedua, kami melihat bahwa PDI Perjuangan juga menginginkan bahwa ada banyak calon yang bisa ditawarkan kepada rakyat. Preferensi publik itu penting bagi partai politik. Kenapa? Karena pada dasarnya partai politik adalah instrumen yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, melihat posisi itu kami meyakini bahwa apa yang diperjuangkan oleh Anies Baswedan dan juga apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan dalam konteks membangun demokrasi yang sehat, ini sama, ada irisannya sama. Nah, memang selanjutnya dalam konteks pilkada, ini tentunya harus ada komunikasi antara pendukung Anies Baswedan dan juga dengan PDI Perjuangan. Karena kita tahu bahwa memang PDI Perjuangan belum menyatakan dukungan secara resmi terhadap Anies Baswedan. Tapi bahwa tiga partai lainnya telah melakukan dukungan terhadap Anies Baswedan secara resmi. Nah, untuk itu maka tentunya karena tidak ada satu partai pun yang bisa mengajukan secara sendiri, maka tentunya dibutuhkan partai yang lain. Nah, inilah yang saat ini tentunya terbangun komunikasi politik, masih cukup hari untuk sampai kepada kesepakatan untuk menyodorkan satu pasangan calon. Baik, Mas Umam, karena kabarnya ini PKS, PKB begitu digoyang oleh Kim dan mungkin masuk dalam koalisi Kim plus plus begitu, sehingga kemudian ada kabar lainnya Anies Baswedan harus bisa berharap, hanya bisa berharap kepada PDI Perjuangan. Tapi Mas Umam bagaimana melihatnya? Ya, tentu ini menjadi cukup light, karena kalau misalnya kemudian per hari ini memang ada dinamika di dalam internal koalisi perubahan, tiga partai mulai Nasdem, PKB dan juga PKS. Kalau kemudian ada satu partai dari koalisi perubahan yang bisa Mas Anies pegang sebagai bagian dari kekuatan yang bisa menyiapkan koalisi bersama PDIP, itu akan menjadi
sebuah modal politik yang cukup memadai. Terutama ya, misalnya PKB, kalau misalnya kemudian bisa dipegang oleh Mas Anies. Kalau misalnya kemudian PKB bersama dengan PDIP praktis bisa melampaui 20% threshold. Dan kalau misalnya kemudian itu bisa tercipta, maka kemudian Mas Anies sendiri berpotensi kemudian bisa menggait basis pemilih loyal dari PKS. Karena basis pemilih loyal PKS dan Mas Anies di Jakarta itu mengalami overlap, relatif sama. Ya basisnya di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah kalau misal kemudian Mas Anies maju tanpa PKS misalnya, tetapi di backup oleh dua partai seperti PKB dan juga PDIP, maka potensi split tiket voting dari PKS berpotensi terbuka terjadi di PKS itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, potensi kemenangannya akan jauh lebih terbuka. Tetapi yang menjadi concern adalah apakah ada partai di dalam koalisi perubahan yang siap dengan segala konsekuensi berhadapan-hadapan dengan Kim yang kemudian berani ngambil ijtihad politik untuk bersama dengan PDIP. Karena ini bukan sekedar koalisi, ini akan ada konsekuensi dari pilihan-pilihan politik. Misalnya PKB, kalau misalnya kemudian PKB memiliki keberanian untuk bersama PDIP mengusung Mas Anies Baswedan, bisa-bisa pimpinan PKB dierlanggakan. Karena bagaimanapun juga Mas Anies memiliki basis pemilih loyal yang cukup kuat di Jakarta. Terbukti kemarin ya di Pilpres, gap dengan Pak Prabowo itu praktis hanya 50.000 untuk level DPT Jakarta yang sampai 6 juta. Nah, kalau misal kemudian potensi kemenangan itu termaintain dengan baik, terkonsolidasikan dengan baik, maka Jakarta dengan kepemimpinan Mas Anies misalnya di periode kedua misalnya, itu berpotensi menciptakan potential threat atau ancaman yang potensial di dalam kontestasi kekuasaan di 2029 yang akan datang. Dan Jakarta bisa menjadi etalase kekuatan oposisi di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, hal inilah yang kemudian tampaknya dihitung betul oleh Kim, sehingga kemudian operasi politik secara sistematis, terstruktur dan masif untuk menggergaji kekuatan-kekuatan politik, pilar-pilar politik yang selama ini menjadi penopang Anies Baswedan misalnya di koalisi perubahan kemarin, kemudian ternetralisir satu persatu. Nasdem mulai menunjukkan kegelisahan untuk tidak bisa mendukung Anies, kemudian PKB tampaknya juga wait and see, dan PKS yang pertama kemarin sudah declare secara terbuka, tampaknya lebih memiliki kepentingan agenda ekonomi politik yang jauh lebih relevan untuk survivability mereka, yaitu bergabung dengan pemerintahan. Karena puasa 10 tahun itu tidak enak juga. Oleh karena itu mereka tampaknya lebih memudahkan mereka untuk berbuka puasa sekarang, apalagi mendapatkan jaminan misalnya untuk porsi cawagup yang bersama dengan Pak RK sebagai representasi dari Kim ke depan. Baik, kalau semua partai-partai di luar koalisi Kim ini sudah digoyang untuk bisa merapat ke sana, PDIP rupanya agak kesulitan juga untuk bisa mencari partai yang akan mau dengan sukarela untuk digandeng, karena beresiko juga. Begitu Mas Seno. Terakhir ini Mas Seno, silakan dijawab. Baik, gini. Jadi poinnya gini Mbak, kita membaca betul adanya nuansa intervensi kekuasaan dan itu tidak sehat dalam demokrasi. Artinya sebenarnya pemilu ini biarkan rakyatlah yang memilih, biarkan rakyat yang mengambil ekspresinya. Dan kalau di Jakarta ekspresinya jelas, ini harusnya ada kompetisi. Kenapa? Karena di setiap survei yang diadakan, hasilnya selalu relatif kompetitif. Jadi gini, kita juga tidak menutup mata bahwa kotak kosong itu tidak selalu berlawanan dengan kehendak rakyat. Di banyak tempat misalnya memang terjadi kotak kosong misalnya. Tetapi itu diiringi dengan hasil survei yang sangat tinggi dari satu pasangan calon, sehingga membuat nama-nama yang lain enggan. Nah, di Jakarta ini unik. Kenapa? Karena dari basis survei metode yang kita pelajari, itu nama-namanya selalu sangat kompetitif. Tidak ada yang betul-betul dominan sekali. Pak Anies, Pak Ahok, Pak RK ini muncul bergantian. Sehingga kita membaca bahwa harusnya tidak ada satu alasan politik elektoral yang mendasari kenapa kok semua harus bergabung di dalam satu kekuatan. Oleh karena itu kami rasa kalau ini bukan intervensi kekuasaan, kita bingung motifnya apa. Gitu. Apakah hanya motif karena elektoral? Faktanya ini sangat kompetitif. Tidak ada motif lain di luar intervensi kekuasaan. Kita berharap cawe-cawe itu tidak terjadi, dan kalau memang itu ada upaya ke sana, secara demokratis hari ini kami terus melakukan pendekatan komunikasi ke berbagai mitra strategis kami, dan kami hari ini masih sangat optimis bahwa nanti di tanggal 29 kami akan memunculkan nama calon yang bisa mengubah
peta politik dan kondisi existing politik di Pilkada Jakarta hari ini. Itu Mbak Putri, sebagaimana kultur di Pilkada DKI Jakarta sebelum-sebelumnya juga selalu memainkan berbagai strategi yang itu cenderung memiliki corak last minute management. Jadi kami melihat itu betul dan kami yakin bahwa kami akan mampu untuk memberikan opsi yang terbaik bagi masyarakat Jakarta nantinya. Mas Seno, terima kasih di tengah-tengah kegiatannya masih menyempatkan untuk memberikan pandangannya termasuk juga berbagi bocoran apa yang menjadi langkah PDP selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Seno, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Nah, bicara mengenai soal intervensi, sentuhan-sentuhan yang mungkin ini bisa menjaga langkah Pak Anies Baswedan, nanti bisa Bang Zahrin bisa berikan pandangan setelah jeda. Mas Umam juga, kami sudah kembali saat lagi.